Halo guys, perkenalkan nama saya Debbie Oxelina Tumbelaka dengan NIM 200611021220. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang 5 jenis ukuran profitabilitas. Ya, yang pertama ada margin kontribusi. Margin kontribusi adalah suatu nilai pendapatan bersih setelah dikurangi dengan berbagai biaya variabel. Jika dirumuskan, maka akan terlihat seperti margin kontribusi sama dengan pendapatan bersih kurang biaya variabel. Berdasarkan rumus tersebut, bisa kita lihat bahwa terdapat dua komponen penting yang digunakan dalam menghitung margin contribution, yaitu penjualan bersih atau pendapatan bersih dan juga biaya variabel. Di sini saya akan mengambil contoh perhitungan margin kontribusi perusahaan. Suatu perusahaan yang bergerak pada bidang manufaktur memproduksi alat kalkulator dengan penjualan bersihnya sebesar 800 juta rupiah. Biaya variabel seperti biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja, biaya utilitas, biaya pengiriman, dan biaya berhubungan dengan produksi lainnya adalah senilai 600 juta. Maka, berapakah margin kontribusi dari perusahaan tersebut? Diketahui penjualan bersih sama dengan 800 juta. Biaya variabel sama dengan 500 juta. Penyelesaiannya, margin kontribusi sama dengan penjualan bersih kurang biaya variabel. Margin kontribusi sama dengan 800 juta kurang 500 juta. Nah, margin kontribusi sama dengan 300 juta. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka bisa kita ketahui bahwa margin kontribusi dari perusahaan tersebut adalah 300 juta. Itu artinya perusahaan tersebut mempunyai dana 300 juta rupiah untuk menutupi biaya tetapnya, dan sisa margin setelah biaya tetapnya ditutupi dengan laba perusahaan. Penjelasan tentang margin kontribusi dan contohnya. Yang kedua ada direct profit atau laba langsung. Ini mencerminkan kontribusi pusat laba terhadap overhead umum dan laba perusahaan. Ukuran ini menggabungkan seluruh pengeluaran pusat laba, baik yang dikeluarkan oleh atau dapat ditelusuri langsung ke pusat laba tersebut tanpa memperdulikan apakah terdapat pos-pos ini ada dalam kendali manajer pusat laba atau tidak. Yang ketiga ada control profit atau laba terkontrol. Nah, pengeluaran kantor pusat dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan. Yang termasuk dalam kategori pertama adalah pengeluaran yang dapat dikendalikan, paling tidak pada tingkat tertentu oleh manajer unit bisnis layanan teknologi informasi. Yang keempat ada income before taxes atau pendapatan sebelum pajak atau yang disingkat EBIT. Adalah suatu indikator dari profitabilitas perusahaan. EBIT menghitung pendapatan dikurangi biaya yang tidak termasuk pajak dan bunga. EBIT juga disebut sebagai laba operasional dan laba sebelum bunga dan pajak. Dan yang kelima ada net income atau pendapatan bersih. Pendapatan bersih atau yang seringkali disebut sebagai laba bersih adalah pendapatan suatu organisasi yang dikurangi harga pokok penjualan, pengeluaran, depresiasi, amortisasi, bunga, dan pajak. Pendapatan bersih dihitung sebagai sisa dari semua pendapatan dan keuntungan dari semua pengeluaran dan kerugian untuk periode tersebut, dan juga didefinisikan sebagai kenaikan bersih dalam ekuitas pemegang saham yang dihasilkan dari kegiatan operasional perusahaan. Pendapatan bersih berbeda dengan pendapatan kotor yang hanya mengurangi harga pokok penjualan. Dan kita masuk dalam rumus menghitung laba bersih. Adalah laba bersih sama dengan laba kotor kurang beban usaha. Yang pertama, beban usaha sama dengan beban operasional tambah beban non-operasional. Yang kedua, laba sebelum pajak, bunga, penyusutan amortisasi atau EBITDA sama dengan beban bunga kurang biaya operasional. Dan yang ketiga, laba sebelum pajak dan bunga atau EBIT sama dengan EBITDA kurang biaya penyusutan dan amortisasi. Dan yang keempat, laba sebelum pajak atau EBT sama dengan beban bunga tambah pendapatan bunga kurang EBIT. Oke guys, itulah 5 penjelasan mengenai jenis ukuran profitabilitas. Semoga video kali ini teman-teman bisa memahami apa itu 5 jenis ukuran profitabilitas. Oke guys, thank you, bye.